Kemarin-kemarin ngapain kegiatannya Bang? Selama pandemi? Pas pandemi. Wah banyak kan, banyak di rumah. Ya? Gue ditelepon, halo saya Egi ya kan dari Fremantle. Oh iya, kenapa nih? Ini ada formulir katanya mau ikut Indonesian Idol kan. Bingung dulu. Kapan saya daftar gitu? Kalau lo jadi diri lo sendiri, ada kemungkinan lo akan berbeda. Oke. Makanya kenapa gue bisa jadi satu-satunya metalhead di Idol di dunia sampai grand final. Oh sampai 2 besar itu Bang? Nggak pernah ada di dunia sampai grand final metal gitu nggak ada. Selamat datang. Thank you. Makasih banget nih udah mau nyempetin datang ke acara Sama-sama. launchingnya gitu di Pantera. Acara kakak kelas ya. Iya. Gue kalau nggak datang kualat. Gak sopan sama kakak ya. Kenapa kakak kelas Bang? Enggak, jadi memang ini Bang Hussein ini memang satu Ada alma kelas. mater. Satu. Satu alma mater. Kita Sama lu. sekolah di salah satu sekolah menengah atas yang sangat luar biasa. Iya. Di daerah Jakarta Timur Pondok Kelapa tempatnya. Gue demen nih. Apa nama sekolahnya? BPSK. Pokoknya datangnya belakangan, pulangnya duluan. Itu jelas begitu. Itu harus begitu. Kalau nggak gitu kualat. Harus begitu. Justru itu disuruh sama gurunya. Iya, makanya itu. Kamu nggak usah bener-bener lah, katanya. Santai aja. Bener lagi? Oke. Bang Hussein sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kemarin ya. sempat agak flu, cuma udah enak lah. Udah enak. Thank you banget udah mau join di podcast sekarang ya. Siap. Terus ngeramein openingnya depan teras kopi. Bener, thank you banget. Emang di sini kita bagiannya ngegibah aja sebenarnya. Iya. Jadi kita ngomongin orang aja. Jadi Ngomongin orang. gimana cara kita buat dosa aja lah. Jangan bagus-bagus ngomongnya. Enggak lah. Kita buka yang pertama dulu ya. Yang pertama, oke. Yang pertama dulu. Ini kemarin ada pandemi, terus Idol udah sempat mulai lagi juga kan, tapi sempat berhenti juga kayak gitu. Kemarin ngapain kegiatannya Bang? Selama pandemi? Pas pandemi. Wah banyak kan, banyak di rumah. Sama boy. Tapi justru dari akhirnya dari banyak di rumah itu jadi punya coffee shop kan? Iya. Udah kayak gitu ya? Di setiap bencana itu pasti ada hikmahnya. Benar. Justru harus bersyukur lah. Ya, coba kalau nggak ada pandemi ya kan tetap berkarir juga, tapi nggak punya coffee shop jadinya. Oh, iya. Tertunda terus. Kreatif ya. Tertekan. Dan tuntutan hidup. Lebih ngerasa bingung mau ngapain lagi kan? Jadi mau nggak mau harus mau. Ngapain kek? Bang Hussein tinggal di mana Bang? Sekarang di Jatiasi. Jatiasi. Ada Bekasi gitu. Bekasi. Bekasi gitu. Kita tuh Bekasi. Bekasi Pride. Memang tema sekarang adalah Bekasi Pride boy. Kita hadirkan Bekasi-Bekasi yang memiliki prestasi. Jelas. Contohnya podcast sekarang. Prestasinya Apa? sampai sekarang butuh waktu lama untuk memikirkan itu. Aduh, tolong di follow dong guys. Kalau di follow, Kita balik. aja enggak. Gua akan selalu salut ya kalau ternyata Bekasi punya artis, Iya. tokoh-tokoh Seneng segala banget, macam. Boy. Karena Seneng banget. kita kan ngerti hidup di Bekasi kayak gimana gitu. Dan Bang. banyak banget orang nyinyirin Bekasi kan, Bang. Iya. Bekasi planet mana katanya. Gila sakit hati banget gua. Gua sampai mau pindah waktu itu. Sampai mau jadi penyanyi Bekasi dong gua berarti. Nah, Bang Hussein, kita balik ke dulu 2014. Pas Bang Hussein ikutan Indonesian Idol. Hello, my friend, we've been forget. I spent a while when so great again. Feels like forever. Ceritanya gimana? Terus ngapain? Apa yang emang ngeband di awal atau kayak gimana akhirnya bisa ikutan Indonesian Idol, Bang? Kalau ngeband sih sebenarnya emang dari dulu ngeband, cuma kalau ide ikut idolnya bukan dari gua sebenarnya. Oh, dari siapa malah? Dari temen main, temen nongkrong. Temen nongkrong. Temen ngobrol, nongkrong kayak gini, terus dia nih nyaranin gitu, lo ikut Indonesian Idol lah gitu. Gue nggak pede bro, nggak pede. nggak pede. Harus bagus ya. Satu, kedua, gue metal sendiri. Masa iya gue kegawakan? Gak mau awalnya, gue nggak mau gitu. Nah ternyata dia kenal sama orang PH-nya tuh. Ada orang dalam, ada orang dalam.
emang teman nongkrong dia juga. Terus dia nanya syarat-syaratnya apaan aja sih ikutnya gitu. Jadi cuma untuk tahu syarat karena nih gue sama dia nggak ada yang ngerti. Oh gitu. Akhirnya kasih tahu, yaudah lu isi formulir. Ntar kalau misalkan emang masih ada slotnya ntar di calling deh gitu. Udah ternyata diem-diem dia daftarin gue. Oh lu nggak tahu? Nggak tahu. Gue nggak tahu kan. Iya terus gue di telepon sama orang PH-nya gitu kan. Sial hidayah gue berbunyi. Wah, akhirnya seumuran dapat menemukan satu era. Satu generasi. Karena kita bisa berbicara tentang Asia Hidayah, Asia bola dan Itu segala pasti banyak macam. yang ngerti men. Banyak yang ngerti. Iya kan, harga cuma Apa itu Asia Hidayah? 99, 199, 299 selalu dengan harga Kalau itu. dulu dan benda itu bisa azan sendiri, bukan karena aplikasi, Bukan. memang begitu. Bawaan. Kalau sekarang aplikasi ya, enggak. Akhirnya gue sangat bahagia malam ini. Terima kasih Bang Hussein. Gue menemukan Dari- bersama gue. Dari sore kita materi ngehit gak ada yang kenal. Gak dapet. Ternyata dapet yang seumuran. ini, aduh. Asia Hidayah. Asia Hidayah. Telepon 3 detikan. Dulu tuh handphone orang tuh satu GSM satu Asia. Udah Iya. Udah Bebas. Ya, karena anak sekarang nggak ngerasain gimana caranya kena satu perak per karakter. Nah, bener. Iya benar. Jadi kalau di chat, jadi gimana nih? Jadi apa enggak? Enggak. Iya. Iya, satu perak ya. Iya. You di MN gitu. Lo di mana gitu. Iya. Aduh miskin. Oke. Balik lagi cerita Balas tadi. lagi 3GP. Udah. Zaman itu sinyal paling tinggi apa sih? Paling tinggi dulu Apa ya? XL ya? Enggak maksudnya 3G apa? Enggak. 2,5G. Doang. Paling tinggi tuh ya. Paling tinggi bener. Udah paling sakti bener. Iya. Ya bisa lah. Nggak bisa main Call of Duty. Terus kita lanjut Tit. Oke, kita balik ke tadi. Akhirnya lo didaftarin. Daftarin. Lo bener totally nggak tahu tuh. Nggak tahu gue. Nah, terus Cuma akhir- teman gue bilang, gue pengen lo ikut, gue pengen lo ikut. Nggak tahu gue feeling aja lo kalau ikut pasti lo bisa lanjut terus gitu. Enggak, gue nggak feeling Chan. Enggak, gue feeling. Ya selalu deh. Daftarin beneran gue. Gue ditelepon. Halo, saya Egi ya kan dari Fremantle. Oh iya. Terus kenapa nih? Ini ada formulir kata mau ikut Indonesian Idol kan. Bingung lu. Kapan saya daftar gitu? Ini pendaftarnya atas nama Chandra itu teman gue yang tadi kan. Wah benar nih Chandra. Daftarin gue gitu kan. Itu saya harus gimana nih Mas? Orang gue nggak tahu, gue nggak prepare apa-apa. Ya udah Mas datang tanggal sekian, terus ke PH-nya. Jadi pertama gue ke PH-nya dulu bro. PH-nya dulu buat ngambil kayak nengok kiri, nengok kanan, nama, biodata. Kayak pegang nomor gitu. Pegang nomor. Pegang nomor ya. Yang bikin KTP lah. Gitu. Terus suruh nyanyi gitu kan. Singkat cerita gue datang di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Terus nggak niat gue kan, bener-bener gue nggak niat. Gue datang pakai jersey Piala Dunia gitu. Kira jersey Galatasaray. Jersey Kenapa Galatasaray? Ya karena gue punya jersey itu. Saya beneran jersey bola men. Bener. Gue pakai sendal jepit kesananya karena memang iya serius. Naik motor gue. Segan niat itu loh ya. Gak niat itu. Gue mandi gue. Asli lah. Orangnya yang nemenin gue si Andre, namanya Andre, temen gue dulu buat temen gue ngeband, dia ngebas. Temen gue yang ngeband di luar sekolah lah gitu. Iya. Dia nemenin gue. Dan si Andre bilang, lu jangan gini, gila lu, ganti baju dong lu. Apaan sih, males gue. Dia udah berangkat telat, gue juga gak bakal terima. Jadi gue gini gara-gara Asli, Chandra. kesini, Gitu. iya. Gara-gara Chandra. Oh, satu main gue lupa tadi. Gue cerita sama nyokap. Oh nyokap. Si Chandra daftarin Husain buat ikut Indonesian Idol. Nyokap bilang harus ikut gitu. Harus ikut. Pasti kalau ikut lolos. Amin. Cuma gue nggak feeling sebenarnya. Tapi ya udah gue berangkat aja lah gitu. Sekedar menggugurkan kewajiban. Iya, karena nyokap udah lo berangkat gitu. Berangkat ya. Ya udah gue datang sampai gue ditanya sama orang PH-nya. Ngapain Mas? Karena penampilannya kan nggak Sangat tidak audisi sekali. Ini orang Perkara ngapain? takut jadi maling kundang, Boy. Ya, nyokap baru nyuruh. Kalau gue dikutuk kan jadi batu Pak. Kalau gue jadi mic. Gue kira jadi jersey. Gak enak feedback tuh. Ya udah akhirnya datang lah gue di sana mau audisi Mas, mau audisi. Udah tunggu situ, tunggu kan. 15 menitan gue dipanggil. Masuk ruangan audisi, terus gue tulis di biodata gitu. Suruh pegang, terus gue suruh nyanyi lah, mau nyanyi lagu apa. Ya udah gue nyanyi yang gue bisa. Ya ntar di calling Mas kalau lanjut. Dia bilang pulang lah gue. Pulang.
Terus gue ngobrol sama Chandra kan, lu gila lu beneran didaftarin. Apa nah emang. Cobalah Bor gitu. Tapi gue cuma bisa bantu habis ini ya, daftarin doang. Habis itu terserah lo deh. Lo mau nggak datang juga terserah, penting udah daftarin gitu. Cuma nyokap pengen gue serius. Lanjut. Akhirnya di calling lagi. audisi di Kebon Jeruk. Ya udah berangkat lah gue tuh, terus dikasih tahu bahwa persiapan pakaian segala macam, soalnya kalau lolos lo bakalan nginep segala macam gitu. Oh, langsung berarti ya. Emang tetap prepare baju ganti berarti ya? Iya, apa karantina pertama. Iya. Tapi ini belum golden tiket belum ya? Kok nggak ada yang ngantri-ngantri di CCC gitu sih? Enggak, belum sampai situ. Jadi sebelum ngantri itu ada proses yang gue ini nih. Itu yang ngantri-ngantri itu juga belum ke golden ticket, Pak. Iya kan, memang Masih ada lagi. masih ada lagi kan. Pasalnya banyak kan, ada sekitar 4 apa 5 gitu. Baru golden ticket. Oh, yang ketemu artis-artis itu. Sorry, 4 atau 5 baru spectacular show. Jadi golden ticket itu kayak jadi abis gue datang itu untuk audisi di video booth gitu. Waktu itu bukan di JCC, waktu itu di Balai Samudra. Oh, oke. Mau itu audisi, tapi udah banyak orang tuh. Itu udah banyak orang, cuma belum inilah gitu, belum bludak banget. Terus di situ dinyatakan gue lolos, audisi lagi, selanjutnya ada booth selanjutnya lagi gitu. Terus gue dinyatakan lolos lagi, terus baru selanjutnya akhirnya disuruh pulang. Terus di calling lagi kalau lanjut gitu, baru untuk yang karantina tadi. Yang ketemu artis. Golden ticket. Yang ketemu artis itu kan. Ketemu Mas Dani. Semua ada itu. Hai. Halo. Woi, Ais. Terus aja deh. Wow, perkenalkan kamu siapa? Nama saya Hussein, umur 24 tahun. Saya vokalis band. Panjang juga. Panjang. Itu kan golden ticket itu kan kayak sekitar hampir 1.000 dari 500.000 orang, Pak. Oh iya. Nggak mungkin langsung golden ticket. Iya. Gimana sortirnya? Capek juga sih anak ngomong saya sih yes. Iya mulu kan itu. Bayangin deh men, kalau mereka harus dengerin satu lagu yang sama 370 kali. Iya. Gimana gak mumet tuh malah ya? Makanya suka ada bahasa kayak ada lagu yang lain nggak? Oh iya. Kan udah berkali-kali ya. Kuping kanan gue udah dicopot setengah. Lagunya itu terus. Oh iya benar. Memang waktu itu pemilihan lagu gue tuh paling lain gitu, karena memang latar belakang musik gue beda kan. Apa tuh waktu itu? Waktu itu brutal dead dangdut. Ya gue balik lagi rekam metal. Akhirnya ya udah gue audisi golden ticket, dipanggil lagi kan minggu depannya apa gue lupa. Audisi golden ticket, terus lolos golden ticket, baru karantina. Itu baru ada Menuju ke 100 besar. 100 besar. 100 besar. Yang dulu bilang iya sama lu siapa waktu itu? Empat ya. Empat-empatnya no. Alhamdulillah gue dari Empatnya yes. Oh, papanya iya bener kan lanjut Iya, ya. iya, lanjut. dari awal audisi pertama sampai spectacular show 4-4-nya ya semua gue. Aku yes. Aku yes. Yes. Makasih, Mas. Alatas nih, alatas. Tapi benar lo pelontos lo. Karena itu karakter Jangan dibikin Pak. ini salah satu karakteristik angkatan kita begini. Iya kan? Ada aja bumbunya. Iya. Masalahnya dia taunya cuma yes doang. Berarti kalau mereka asal lihat mata gue 3 detik aja udah. Udah Palas aja bagus. Gitu. Asal orang mau ngantri dia ngerokok dulu bentar, rokoknya terbalik. Lu ngapa rokok terbalik? Syarat. Yang diisep busanya. Sangitnya. Rokoknya Sampurna merah weh. Atau Jinggo gitu. Aduh, abunya dicolokin ke ini, ke kopinya kan. Nggak, waktu itu dulu pas lagi mau nyanyi gue gini-gini. Baru nyanyi gue. Gila. Udah akhirnya alhamdulillah lolos, terus akhirnya ke 100 besar kan. Itu udah nginep tuh bro. Oh udah langsung. Udah karantina tuh. Untuk 100 besarnya itu. Tapi belum karantina yang kayak spectacular show ya. Karantinanya buat 1 malam doang. Tapi sebelum ke sana, gue pengen tahu tuh lagu apa yang lu bawain waktu itu sampai yes semua kan? Apa rock? Lagunya. Lagu apa? Lagu-lagu yang mungkin gua doang yang bawain kali. Saat itu? Seluruh idol mungkin. Gua bawain lagunya Ronnie James Dio, Black Sabbath, Oh iya Black Sabbath. Manowar, Maiden. Gua rasa nggak ada yang bawain lagu-lagu itu gitu. Gua bawain lagu mainstream juga.
bawain juga kan Mas Dani pasti minta kan ada Iya. lagu yang Iya. yang saya familiar. Benar. Gue bawain lagu Queen gitu. Ada juga gitu. Dan memang latar belakang gue sebenarnya rock sama metal, tapi gue bisa lah nyanyi selain rock metal bisa juga gitu. Jadi kalau diminta ya gue bawain gitu. Abis dari situ baru tuh ke karantina nginep. Bintang gue gue bawain. Ini audisi apa? Iya. Aduh, audisi pembantu idol berarti. Tahu idol. Idol. Pembantu umum. Akhirnya 100 besar 45. 100 besar 45. Masuk sebesar 45. 45 tuh yang grup itu, Bro. Yang grup. Iya, Rame itu. tuh. iya. Satu di-cut. Iya, betul. Iya. Terus 27 kalau nggak salah gue lupa 27 15 untuk di eliminasi 2 baru 13 besar spektakuler show. Oh, Baru voting dari 15. udah langsung itu ya? Ya, tapi voting untuk spektakuler. Oh, Iya. Nah, yang 13 baru yang beneran spektakuler. voting itu yang satu persatu tiap Jumat itu sampai final. Iya, kalau dilihat sejarah perjalanan panjang kan, kalau gue pikir ya gini, setiap orang yang emang jatuhnya sukses pasti punya kesamaan, bro. Ini yang suka kita nggak lihat. Kalau yang Iya. diliatin kan, wah apa Enak nih, gitu. enak dia mah kenal orang dalam misalnya gitu. Wah enak dia mah ganteng misalnya. Gue sering digituin tuh, bre. Lo mah enak ganteng kata dia gitu. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Berarti lu dianggap sukses. Iya, Berarti. gitu, iya. Wah, tipikal sama nih, dia ganteng dan segala Iya, macam. iya. Dia sukses menghayalnya, berarti. Sukses mimpinya. Luar biasa loh. Kebanyakan orang kayak gitu, Bang. Kebanyakan Tapi begitu. gue pengen tahu deh, Bang Husen, apa sih yang sebenarnya konsisten lo lakukan sehingga lo ngerasa itu kekuatan gua gitu? Ada nggak yang bisa jadi contoh gitu? Sebenarnya sih yang berhak nilai gue orang ya sebenarnya. Gue dari diri gue aja sih. Cuma kalau gue boleh cari tahu gitu ke dalam kayaknya gue butuh waktu buat ngejelasin sempurna gitu. Cuma kalau yang gue inget sih, pertama gue jadi diri gue sendiri. Oke. Itu jadi diferensiasi lo sendiri gitu kan. Iya. Di antara orang lain. Nah, karena kalau lo jadi diri lo sendiri, ada kemungkinan lo akan berbeda. Oke. Oke. Makanya kenapa gue bisa jadi satu-satunya metalhead di Idol di dunia sampai grand final. Oh sampai 2 besar itu Bang? Nggak pernah ada di dunia sampai grand final metal gitu ya. Nggak ada. Kenapa? Ya gue senekat itu, Pak, gitu. Resikonya apa? Ya pulang. Iya. Benar. Iya. Resikonya eliminasi. Iya. Artinya senekat itu dia jadi jati diri dia Dan sendiri itu gitu. diucapin, Bro, sama produser. Serius, gue diomongin, bukan diancam ya, dikasih tahu kondisinya. Ini masalahnya genre lo ratingnya beda sama beda. yang pop yang gini-gini. Lo bisa kalah vote lo bisa gak dapet exposure, lo bisa nggak apa-apa, gue bilang. Oh, lu gak peduli saat Gue itu? pulang jadi diri gue, gitu. Karena gue musisi, Pak. Gue punya estetik gue sendiri, gitu kan. Iya. Ditambah pengalaman, gitu. Gue di industri musik dari 2006. Oke. Ya, Awalnya ngeband gitu ya? emang ngeband emang. Gue satu jazz solo gue di Idol doang. Oh anjir. Gue ngeband terus saat ini gue vokalis personel di Purgatory. Gue edisional di Pas Band sampai sekarang. Terus gue punya band gue sendiri, Children of Gaza, yang baju gue pakai. Dulu gue pernah di Wolf Gangs juga. Terus memang dari dulu gue ngeband terus lah gitu. Dari sebelum Idol juga memang ngeband terus. Emang gitu. ngeband awalnya. Makanya, dan gue di industri dari 2006-2007 lah waktu itu. Gue sign sama Loges Record, Lokus Lebur. Blok Cirebon. Waktu itu gue bikin 2006-2007 tuh gue masih 17-16 tahun. Bidadariku, janganlah kau berpaling dari diriku. Bidadariku, tetap biaskan semua cahayamu. SMA kan? Iya, sekarang kan 19. Masih. Iya benar-benar. Iya. Baru Sama kemarin kita, ya? sama kita. Baru kemarin Menurut berarti. perhitungan Jupiter. Kemarin berarti ya. Iya. Berarti emang perjalanannya dari Makanya mulai masih bayi kan gue. Baru gue pengen kesono boy, cuma serem kan? Dia sendiri ya? Iya, untung dia sendiri kan? Gue suka body shaming diri gue. dia bilang masih baik baru langsung pengen yakinnya rasanya gitu. Kan bedakan dulu ya kan. Gue pikir Pengen kencur. pantesan gak ada ubannya boy, 19 tahun gitu kan? Gue gak akan pernah punya uban loh. Iya. Kalau di sini. Ya udah nanti pulang dikerok juga. Jangan sampai diubah nanti.
Ya gitu. Ayo mana sih gue lupa. Sampai ubah ya. Nah, sampai tadi berarti awal maksudnya dari sekolah pun udah ngeband. Iya, gue lama ngeband. Memang udah rock. Dan memang gue bukan ngeband doang kan tuh SMP SMA gue nyanyi dari SD kalau nyanyi. Ya di pentas gitu. Nah, Udah ngerok tuh SD. Belum. Oh, kirain Gue dulu waktu SD ngefans sama Stinky. Wah, Jadi gue suka gitu ya. serius. Salah satu kesedihan gue adalah Andre Berhenti. tidak bernyanyi lagi. Nyanyi lagi langsung jadi pelawak. Padahal suaranya biasa aja loh. Aduh, untung di podcast sekarang. Iya. Gak denger juga dia. Kalau dia denger juga pasti sepakat. Enggak, dia enggak Pak nolak. Haji, Pak Haji. Sadar kan, Baji? Nonton Pak Ji. Gue pertama kali dalam hidup gue ke pasar. Lu tau pasar Klender gak sih? Tahu masuk lagi. Perumnas. Iya. Gue beli kaset Stinky yang album Mungkinkah tuh sendirian. Gue nabung, Pak. Sama Dan lu. itu kaset pertama yang gue beli dalam hidup gue. Stinky itu. Stinky itu. Luar biasa. Pokoknya depannya tuh gambar apa? Ada binatang apa? Stinky. Makan kacang tuh. Kura-kura. Bukan. Kacang kura-kura. Kacang gajah lah. Ini pembunuh. Marmut. Bukan gitu. Iya. Tupai. Bisa jadi. Tupai. Kayak gitu. Iya, itu yang bapaknya gue. Apa tupai tadi? Apa itu tupai? Lu beli tupai? Lu tidak ada tupai. Ya, tupai kebetulan jualan tupai address tinggi. Jadi beli deh Pak Haji, Pak Haji. Masih jualan tupai Pak Haji. Gue temen yang begini. Mungkin kan. Dia dengerin gak ngerti ngomongin apa. Oke. Tapi ya semua orang pasti ceritanya Oh, tadi punya. gue ditanya. Apa tuh? Gue ditanya. Konsisten. Iya, apa namanya? Sebab-sebabnya lah ya gitu kan. Itu kan itu. Iya, awalnya Pertama tadi gue bilang apa? Ngefans sama Lo jadi diri sendiri. Gue jadi be yourself. Gue jadi diri lo aja gitu. Nekat. Karena ketika lo berusaha untuk menjadi sekiranya yang orang suka, lo tuh orang kesekian ribu yang berpikir sama. Betul. benar. Pasti Pak, itu frekuensi di tengah. Ngerti gak maksud gue? Jadi ketika itu template gitu loh. Iya. Jody tuh sukanya begitu, yang begini. Mas Danu pasti suka yang jazz tuh. Mas Danu pasti suka yang gini kan. Mbak Tantri pasti rock nih. Lo mengambil hati mereka kan. Akhirnya lo pengen lolos. Iya. Akhirnya lo ramu formulasi itu. Akhirnya lo jadi siapa yang dia suka kan. Iya, Gak akan lolos, pegang omongan gue. Tidak akan lolos Pak. Ini semua yang ikut, yang begitu, satu pun gak ada yang lolos. Satu pun men, dari sekian banyak. Noella coba R&B sendiri ya kan, dengan gayanya dia. Firza dengan gaya pop romantiknya dia ya kan. Kalau itu ya. Si Gio dengan vokal gitar kayak apa Bryan Adams ya kan. Ubay bawa saksofon. Mana ada kan gitu ya. Luka jazz cewek main gitar ya kan, jadi khasnya dia. Ya harus begitu kan. Mereka juga be yourself gitu loh. Tapi kadang gini Bang, kalau misalkan emang kita bagus banget gitu, emang kita harus jadi diri kita sendiri. Tapi terkadang permintaan pasarnya nggak kayak gitu. Misalkan gini, bagi seorang produser, dia kan ngelihat market, Paham gue. ya kan? Karena ya apapun yang menghasilkan buat Cuan dia. balik Konteks itu dibahasnya setelah selesai Idol. Oke. Kan ini kan kompetisi nih. Iya kan? Bener. Bro, yang berpikir kayak begitu ikut Idol, dia pulang sebagai bukan dirinya, sakit nggak? Sakit. Oh iya. Mungkin akhirnya dia nyesel juga. Tau gitu gua. Mendingan sekalian gue yang diri gue. Gua gagal-gagal At least juga. gue dikenal memorable sebagai kontestan yang gue doang ya, kayak gitu. Tapi kan lo nggak final, lo jadi cuma 10 besar gue doang ya kayak gitu. Iya. Dan emang ada jaminan kalau misalkan dia 10 besar dia bakal kurang terkenal. Iya. benar. Banyak 10 banyak. 11 besar. Punya album akhirnya kan. Jujur aja men, lebih dikenal dari gue. Iya. Anji misalnya ya kan. Siapa ya? Iya benar. Benar kan? Untuk Aji. Iya. ya kan? Bahkan Semi yang keluar aja. Semi. Iya. Artinya maksud gue gitu loh. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena gue di industri sebelum Idol, Pak. Oh, lo udah di industri Jadi duluan. topik itu udah gue bahas dari 2017 tahun. Gitu. Ketika lo jualan, lo bicara market. Ketika lo brand building, jangan bicara market dulu. Iya, benar. Karena di sini kan kompetisi kan. Iya. Gitu. Sementara lo ketika lo berusaha jadi orang lain, udah pasti skill lo nggak akan keluar semua. Betul. Ability lo ketahan banget udah pasti di situ. Lalu dapat kompetitor yang skillnya sinting nih. Iya. Jadi dirinya sendiri, ciri khas, jago, keren. Wah, udah habis men. Habis men. Karena sebagai seorang performer ya, gua ngerasain, gue pernah coba begitu. Bahkan single-single gue pun sejujurnya di era-era awal gue bikin single pun gue masih sangat mempertimbangkan itu. Meledak? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Ada 1000 penyanyi yang mengikuti pasar aja juga nggak meledak. Iya. Nyataan gitu. Iya. Dan ada yang nggak ngikutin pasar kayak Stars and Rabbit meledak. Ada yang ngikutin pasar doang meledak Meledak juga. Iya.
makanya sebenarnya jaminannya nggak ada. Nggak ada jaminan. Iya, Bener. Nggak ada. Iya. Sebenarnya pakemnya tuh tidak ada, Pak. Pakemnya tidak ada. Pakem itu yang buat para eksekutif produser. Iya, betul. Yang Bukan punya begini, Pak. yang punya duit. Iya, betul lah. Nah, podcast sekarang. Nggak ada yang nonton. Tapi bener, Bray. Market Iya. itu dibuat. Iya, tapi lu setuju nggak kalau gue bilang gini, Bang? Loh, sekarang lu yang milih. Lu emang struggling di dunia ini, lu pengen sukses. Ya kalau emang pengen sukses, lu ikutin dong maunya produser gitu. Lu ikutin diperintah kayak apa aja. Lu nggak usah sosokan jadi diri sendiri gitu. Kalimatnya nggak boleh selesai tuh. Ikutin aja. Sekian mau nggak? Gitu. Oh, ada embel-embelnya. Nah masalahnya yang begitu nggak banyak, Bray. Iya. Maaf kok. Saya puluhan kali meeting begitu. Ini Yang ngomong begitu sebelah. nggak banyak. Iya, iya, Coba iya. kalau dia berani begitu, kan saya pertimbang. Ntar dulu gitu ya. Udah lah mintanya banyak, ditawarnya habis-habisan. Udah kagak ngejamin. Iya. Eksklusif. Iya benar. Coba itu. Iya. Aduh, jadi terlalu jujur. Jujur aja. Gitu. Iya. Kalau menurut gua gini, yang perlu kita edukasikan juga orang mesti tahu, bukan tahu sisi buruknya, tapi tahu sisi realistis. Iya, realistis. Bener. Ya, sekarang semua serba cepet sih. Iya, udah. Asal lo viral dikit, even lo viralnya bukan tentang sesuatu yang positif, Iya, lo bisa iya. terkenal kayak Bener. gitu. Apapun bisa lo kejar untuk jadi terkenal. Bener. Kalau tujuan cuma terkenal. Iya. Baik lagi kan, lo pengen terkenal ya udah lo bikin sensasi. Lo apa bawa-bawa hal yang nggak bener segala macam pasti terkenal juga. Istilahnya lu bikin kasusnya juga terkenal. terkenal juga. Selesai tapi kan. Sejujurnya sih kalau buat teman-teman gitu ya yang pengen mencoba masuk ke industri musik. Iya. Jadi benar-benar mau masuk. Oh ya. iya. Lo boleh mempertimbangkan cara-cara yang template dulu itu. Gitu. Atau ya apa yang mereka pernah lakukan dulu lah. Iya. Yang mereka udah jadi gitu, Iya, iya. mereka pernah lakukan dulu gitu. Boleh gitu. Sebenarnya juga banyak teman-teman gue banyak banget yang kalau gue sebutin lo kenal namanya gitu, yang sebetulnya yang karyanya lo denger dia itu tuh bukan dia sebenarnya gitu. Iya, iya. Nah kalau memang orang yang baru terjun gitu, dia ikutin template itu nggak apa-apa Pak. Oke. Kan sekedar nyari pengalaman. Dia belum ngerti bisnis musik. Dia nggak tahu Oh, iya. musik kapan sih. Dia Cara taunya nyari duitnya, aja oke. gitu kan. Oke. Jangan Belgi juga gitu kan. Kecuali dia punya mentor. Oke. Maksud gua kayak di era sekarang tuh udah bukan hal yang susah lagi lah. Kebetulan gua kan nggak cuma nyanyi kan, gua acting juga gitu, gua bikin lagu juga. Makanya gua ngelihat kalau buat adik-adik gitu ya pengen masuk ke situ, terus dia ngikutin arus yang udah ada, Iya. oke-oke aja. Soalnya jujur industri musik itu, apalagi bisnis musik itu sebuah bidang yang tidak gampang, rumit. Iya. Kalau gampang semua sukses lah. man. Iya. Ini baru bicara bisnis musiknya, ini belum bicara song creationnya, ini baru bicara bisnis bisnisnya musiknya aja. gitu. Bisnis musik kayak lo apa sih agregator gitu kan, label misalnya apa sih bedanya produser, eksekutif produser, ENR, promotor. Iya. Orang datang nih Pak, Iya. pengen kayak Boril cita-citanya, dia lihatnya Mas Borilnya aja, dia nggak ngerti Boril tuh sampai ke sana, Iya. itu minum Paramek berkali-kali pusingnya, gitu. Maksud gue kayak gitu. Iya, benar. Gua nggak mau nih, maksud gue teman-teman gue yang belajar pengen memulai, bukan gue mematahkan semangat ya, tapi gue nggak mau akhirnya mereka over expectation ngerti nggak? Gitu. Pengennya cepat. Yang terjadi begitu men, akhirnya ketika mereka coba 1-2 lagu akhirnya bahkan ngeluarin duit sendiri, Iya. itu banyak terjadi. Banyak, bener. Ujung-ujungnya kesian gitu. Gue Nggak jadi banyak, apa-apa. banyak orang gitu, karena gue juga anggota di Papri kan, gitu. Gue juga ada banyak komunitas lah gitu, makanya mereka banyak cerita. Saran gue sih kalau bener-bener baru mulai, manfaatin apa yang ada dulu. Yang dia punya Kita dulu. ada YouTube, Iya. Oke. banyak yang gratis kan, yang Iya. bisa. Cover dulu. Berapa banyak digital platform yang bisa dimanfaatin Banyak, ya kan? banyak. Era sekarang tuh bukan kayak dulu Bener. gitu, seolah-olah kalau wah gue nggak diterima label nih, gue nggak jadi apa-apa Iya. deh. Wah Berasa- enggak men. Enggak juga. Justru saat ini sangat gampang gitu loh, Iya. maksud Dia gua. jadi selebgram. Selebgram Dan kayak banyak, tadi. iya, dan banyak juga kan penyanyi terkenal itu berawalnya di judul sih. Iya, kayak banyak Raisa, banget. Raisa gitu. banyak. Iya. Raisa kan dari YouTube collab dulu sama tangga, terus diangkat ya main di betul. Instagram Terus ya. Firsa, Cover lagu. Firsa Besari juga gitu kan. Iya. Awalnya kan di situ. Iya, iya. Platform kayak gitu. Udah mudah sekarang ada Instagram segala macam. The Necis. Itu mana ya? Dulu belum ada begitu. Iya. Jadi asal tahu aja itu nggak usah dibahas Bang ya. Di situ. Bandnya dia The Necis. Alhamdulillah udah ngeluarin single. Agak pernah.
Double belum, double. Double. Iya, tapi di single langsung triple aja. Oke. Banyak pasti kalau gua mau kulik lagi bakalan banyak cerita, tapi yang menarik tadi kan ada yang dibilang oh ya udah sekarang juga banyak yang akhirnya ngeluarin duit sendiri. Bener. Ekspektasinya Iya. karena mungkin mereka pengennya short term gitu loh. Gue pengen cepet. Orang kan Instan. sekarang cuannya pengen kayak gitu kan. Oh, gua keluarin 10 juta, kapan ya balik ke gua jadi 15 juta kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gua keluarin dulu. Nah, dia berpikir itu investasi jadinya. Akhirnya dia keluarin duit dulu, ya udah biar cepat duluan kayak gitu. Akhirnya lu jelasin juga Bang Husen. Banyak banget faktornya. Yang cerita sama Hati-hati gua nangis-nangis juga. banyak kok. Tuh kan. Tapi iya. sebelum kita ke sana, Bro. Sebelum nangis. Sebelum kita lagi. Iya. Ya, dan banyak banget pasti kalau ngobrolin musik kita kan Iya, juga banyak pengen tahu Bang Husen selain musik ngapain. Bener. Kali aja tiap malam kita ngegacor, Bray. Ya kalau nggak gacor mainnya apa? Iya. Jam berapa sih biasanya gacor? Breaknya berapa kali dulu gitu kan. Nanti kita cerita di segmen Tapi kedua. gue siap. Iya kan, kita cerita di segmen kedua. Istirahat dulu, Istirahat santai dulu. dulu, Iya. 5 menitan lah. 5 Bray. menit lah. Kalau Iya. enggak 5 harian lah. Jadi semua udah pada bawa baju ganti juga. Udah. Nyiapin penginapan juga. Iya. Besi sekarang yang mau nanya, yang mau ngapain aja boleh lah ya. Iya. 5 menit lagi kita balik, oke? Siap. Oke. Thank you. Besti sekarang balik lagi. Iya. Masih bersama Bang Husen. Iya, di podcast live. Oh, Deus. Oh, Deus. Saya baru 21. 21 tuh bayar. 1821. 21 satu segmen naik 2 tahun. Jadi segmen pertama 19. Segmen kedua 21 kan? Iya. Lama juga podcast segmen kita ini. ini. Sampai ketemu umur asli 10 segmen. Tapi nggak ubanan ya. Iya. Enggak bisa banget. Udah mulai berani. Iya. Tadi nggak berani ngecengin. Parah Bang. Ketek sudah. Nah, tadi kita banyak ngobrolin masalah di industri musik. Kalau gua ngelihat edukasinya gini. Buat teman-teman yang mau masuk, simpelnya adalah ini bukan instan, Oke. tapi ternyata informasi yang bagus tadi dari Bang Husen sekarang udah nggak kayak zaman dulu template-nya. Gitu. Iya. Jaminannya udah nggak mesti lo ikut A, ikut B, semuanya sama gitu. Lo ikut label terbesar, label terkecil, nggak menjamin lo akan jadi naik. Betul. Atau bahkan nggak sama sekali. Atau bahkan sama sekali kayak gitu. Iya, loh. independen gitu. Nah, independen bisa. Nah, balik tuh. Pertanyaannya muncul akhirnya. Benar. Oke deh. Kalau seumuran kita udah mesti realistis sih Bang. Realistis bukan arti ngindarin idealis ya. Tapi pertanyaan kita semua di umuran sekarang kayak gini tuh selalu benar kayak gini. Lu gimana cara making money-nya gitu? Iya. Kalau lu nggak ikutan label misalnya kayak gitu. Gue kasih contoh nih. Banyak penyanyi mainstream Iya. yang kalah berduit sama Burger Kill, Pak. Oke. Nyata kan? Masuk akal. Iya. Usianya sekarang rilis lagu baru progressive rock. Iya. Benar. Balik lagi dia, iya. Terus banyak penyanyi mainstream, gue nggak bilang yang on the top ya, maksudnya siapa aja gitu, aja. yang di level mid Iya. gitu, yang kalah juga sama Stars and Rabbit misalnya gitu, yang independen banget Iya, gitu. betul. Contoh gitu deh gitu. Bahkan sekarang setahu gue kalau gue nggak salah, ntar gue coba tanya Mas Eno. Kalau nggak salah Netral juga udah indie sekarang setahu gue. Iya. Ya, udah banyak yang indie kan sekarang kan, band-band major, band gede loh kan, band gede, ya pada indie gitu kan. Pas band tuh juga nggak sih? Iya sekarang indie. Iya kan? Ya Iya. tadinya di label PMA lah gitu. Makanya maksud gua saran gua nih sebagai seorang musisi, dari sudut pandang musisi, tentu lu pengen bermusik bisa ngeluarin nilai lu sendiri, value lu, estetik lu, nilai keindahan lu, kualitas lu, karya lu yang jujur gitu. Kalau misalkan dibilang tadi soal market, itu worth it-nya dibahasnya pada zaman dulu, ngerti? Oke. Karena saat ini banyak yang dia dari dirinya gitu, gitarnya 40 juta satu, Pak. Wis, jelas. Ya kan, maksud Iya, gua kayak bener. gitu. Lu Dan juga banyak punya tuh- pasti. dan- dan banyak yang ngikutin mainstream Iya. juga tidak sampai begitu, maksud gua gitu loh, kenyataannya begitu. iya. Maksud gua di era yang sangat terbuka kayak begini di zaman gua adik ini, Iya, Dek. Gimana, Dek? kabar baiknya adalah lu bisa jadi diri lu sendiri. Terus gimana Bang buat kebutuhan gua? Kerja, Pak. Terus bisnis.
Menarik. Itu maksud gue. Ini menarik, Bos. Ini realistis banget Karena nih. keluarnya dari mulut seorang musisi. Iya, dan gue lakukan itu. Oke. Iya kan? Iya. Even gue Indonesian Idol bahkan gitu. Gue penyanyi mainstream. Gue juga punya band indie yang sangat idealis gue sendiri gitu. Children of Gaza itu satu-satunya di dunia folk Middle East metalcore. Satu-satu Di dunia Pak. Lo bisa buka Metal Asylum, Metal Catacombs gak ada. Lo cari folk Middle East metalcore pasti cuma subnya keluarnya cuma Children of Gaza. Maksud gue sampai begitu di scene metal aja gue idealis gitu. Sampai begitu. Gue juga bikin event tahunan di Bulungan rutin tiap tahun gitu sama abang-abang gue. Makanya gue di yang gue kerjain sekarang harus ada sesuatu yang bisa, kalau dibilang menjamin kayak terlalu naif. Gak ada yang bisa menjamin rezeki, benar sih? Iya benar. At least menenangkan lo gitu, menenangkan finansial lo, secure supaya biar aman lah. bisa secure. Iya. Ya lo kerja juga gitu loh. Lo punya skill apa? Gue kuliah ini, ya lo kerja men. Lo kerja IT kayak, lo kerja apa kayak, ya kan lo jadi karyawan. Wah kalau karyawan gue nggak gampang ngebandnya waktunya. Ya lo bisnis kayak, lo bikin kedai. Iya betul. Ya kan, Lebih fleksibel waktunya kan. lo bisa ngatur waktu lo banyak buat bermusik lo, tapi tetap secure di finansial. Buat gua di era ini itu udah paling bener Pak. Udah paling realistis. Udah paling realistis. Jangan lo bunuh estetik lo. Maksud gua gitu loh. Karena nggak ada, kan ujung-ujungnya nggak ada jaminan. Danila tuh jangan kayak Isyana udah bagus begitu Pak. Ngerti maksud gue? Isyana jangan kayak Danila. Lu akan kecewa kalau mereka tukeran. Bener gak sih? Misalkan nih ada orang kayak Danila kualitasnya dan jujurnya karyanya, tapi tidak seberuntung Danila dari segi ekonomi gitu. Ya lo ada modal nggak? Ada bikin usaha. Iya. Buka skate shop kek, apa kek terserah. Semua bisa jadi duit maksud gue gitu. Iya. Atau enggak lo kerja gitu kan. Itulah menurut gua itu yang paling realistis. Iya karena lo udah bahas Bang tadi, akhirnya menarik ya, gue baru denger nih akhirnya lo bilang ya lo kerja lah, realistis lah. Gue percaya itu sih, ketika lo kerja, lo punya duit, ya lo biayai yang lo mau itu dari hasil kerja lo gitu. Itu akan lebih enak. Bukan artinya semua menuhankan uang ya, tapi ngerjain hobi pakai uang tuh lebih enak bro. Daripada nggak pakai uang gitu kan. Jangankan yang indie, jangankan yang metal, jangankan yang genrenya gak mainstream. Contoh deh temen gue deh, Ruri misalnya, Ruri Republik. Sekarang jualan Pak, dia bikin usaha kan, apa es permen karet deh. Iya. Ngapain bro? Iya. Itu lo mengamankan itu gitu loh. Padahal dia mainstream. Lah masa yang gak mainstream kagak mau? Iya. Mainstream yang dibilang marketnya udah pasti ada. Betul. Dan temen gue yang musiknya gak mainstream, dia buka toko gitar, dia nyervis. Iya. Maksud gue gitu loh, lakukan sesuatu. Dan sejujurnya men, di US sana mereka begitu kali. Vokalisnya Suffocation itu kerja di pom bensin. Maksud gue gitu loh. Tapi anak pom bensin luar negeri gajinya $. Oh iya. Tapi sebagai seorang seniman yang terkenal kan. Iya. Dia mau kan akhirnya. Anak-anak sistem of a down itu sarjana ekonomi, sarjana hukum. Wah anjir. Kerja kan. Mas Once pengacara. Oh iya. Pengacara. Gue baru tahu. Tompi, Bang Tompi. Dokter. Gak manggung nggak apa-apa. Soalnya kan gitu kan, sekali jebret. Sekian. Iya jebret 5. Jebret. Wah masih kebuka. Jebret. Waduh salah nih. Tapi poinnya Jebret salah nutup. waduh salah lobang. Salah lobang. Lobang luka. Sekarang Luna Maya bikin brand fashion. Iya. Ayu bikin cake. Iya. Bener men? Harus gitu men. Dan itu percaya gak sih sebenarnya abang-abangan gue yang di metal scene, mereka melakukan hal yang sama. Oh udah gitu ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing usahanya gitu. Tapi mereka melakukan hal yang sama, maksud gue gitu. Nah, lu setuju nggak kalau gue bilang kayak gini? Oke, mereka para artis setelah punya duit mereka bikin usaha. Akhirnya untuk ngejamin secure-nya. Sebenarnya kan sama kayak kita kaum pekerja, dibalik aja. Iya. Setelah lu kerja punya duit, lu securein ini lu, Hobi-hobi passion kita, lu, passion kita. hobi lu. Kalau hobi lu misalnya pengen jadi penyanyi, ya udah setelah lu kerja, lu akhirnya bisa bayar studio, Betul. bisa beli gitar, Benar. beli mic Atau yang bahkan benar. lu punya studio sendiri di rumah. Atau punya studio sendiri di rumah. Akhirnya kebalik, cuma masalah ini aja. Bukan artinya artis cuma enak, duitnya udah banyak, enggak. Masalah dibalik aja. Kayak gitu kan. Ya daripada kerjaan lu cuma pagi SMS, minjem duit, janji sore dibales, tapi siang udah diblok. Iya. Kita besok unblock lagi. Karena menambah minjemnya.
Lagian kalau minjem duit pagi, mulai sore, ya tunggu aja sih bre. Sampai sore ya. Sampai sore kan belum lewat hari. Iya, soalnya siangnya di pagi, Pak. Oh soalnya ya lu keluar dulu kayak mana? Buka dulu. Saya mau masuk. Bro, please bro, sore gua ganti bro. Ntar kita lupa balas sampai sore. Waduh sorry nih bro, nggak apa bro, masih bro. Soalnya kalau misalkan dibalik nih men, kalau misalkan dibalik, nggak gue mau jadi salaf dulu, terus baru gue mau bisnis. Kemungkinan lo potensinya, possibility-nya langsung drop. Kenapa? Iya. Lo harus jadi Luna Maya dulu baru buka fashion, sama lo buka fashion biar bisa kayak Luna Maya tuh. Wah bedanya. Iya, jadi Luna Maya. Kasarnya gini deh, lo sendiri punya duit, ya kan. Lo mau bikin apa kan bisa. Maksud gue gitu. Realistisnya kan gitu. Tapi ketika lo harus seperti Luna Maya dengan ngikutin track record kali Luna Maya. Gila men. Bener juga sih. Raffi Ahmad untuk jadi terkenal sekarang dia mesti nyicil main FTV segala macam. Figuran Akhirnya terkenal. Tapi Juragan 99 tiba-tiba muncul udah bisa ngundang Raffi Ahmad. Dan berapa yang bukan niru? Berapa banyak yang punya movement dan ngelakuin apa yang udah dilakukan Raffi tidak seperti Raffi. Iya. Sejujurnya. Bahkan lebih keras daya juangnya. Betul. Kan gue bilang nggak relevan sebetulnya antara usaha lo dengan hasil sebetulnya ada luck di situ men. Iya ada porsi luck pasti ada. Ada takdir destiny. Berarti kalau gua bilang usaha tidak mengkhianati hasil, Nggak sepakat gue. wah anjir. Kan banyak boy. Kan ada Usaha tidak mengkhianati hasil tuh. Sebenarnya sih itu cocok buat kalimat motivator aja pas di seminar gitu. Iya. Cuma kalau ngopi Beda. itulah dahsyat kopi shop. Betul ya sih? Kopi itu buat jujur gitu. Ini yang seminar nih, gue ngalamin nih men. Ini seminar kita ini begitu, kita pasti begitu. Iya aja tuh di seminar ya. Semuanya dipastiin. Macam inilah Mikail. Dipastiin semua gitu. Dan pasti pada saat seminar nggak dikasih kopi. Iya bener. Jadi nggak bikin Dan jujur. kalau misalkan dia tidak bilang pasti, tidak cair. Iya. Ngasihnya air Selesai. mineral. Kebetulan gue yang nyanyi main di situ. Ntar dulu nanti kita cari di YouTube ya. Hussein di seminar di kantor. Di kampus tuh. di kampus. Selesai dari situ kami ngopi bareng lagi sama si motivator. Terkenal kok motivatornya, motivator kan. Emang bener Pak, gue tanya nih, emang bener kalau kita gitu pasti begini? Ya Enggak juga banyak gitu. ini sih Mas, tergantung sih Mas. Kalau Pak Mas nggak bilang gitu, kan mahasiswa Mas, mereka mencari motivasi. Mereka Iya. Berarti pada saat ditanya itu udah minum kopi. Udah minum Pada saat kopi. seminar minumnya air mineral. Iya. Jadi perlu dengan gimana ya? Emang motivator tuh cakep omongannya karena dibayar. Oh, udah Bro. dibayar. Gila. Udah dibayar ya. It's all about business. Udah ngobrolin musik masih banyak sebenarnya bisa diobrolin, tapi gua ngobrolin lain bang. Lo ngapain selain musik? Kalau tadi lo udah bilang Iya. ya udah lo kerja cara yang lain, terus lo bilang lo melakukan itu. Emang lo ngapain? Bang? Sama nih untuk di bidang kreatif ya. Iya. Di bidang kreatif usahakan lo nggak cuma bisa di satu bidang, apalagi cuma satu genre. Udah bukan satu bidang lagi men, satu genre. Satu genre. Enggak sih gue. Lah lo satu genre bang. Enggak men, gue nyanyi dangdut, pop, blues, jazz, Apa rock, aja dia tadi? Oke. apaan aja gitu. Apa gambus gue. Gambus. Iya. Gambus cocok lah. Cocok Jadi asal usul ya. ini orang tahu gue kan rock metal gitu. Tiba-tiba Assalamualaikum Hussein. Waalaikumsalam Bib. Masyaallah. Besok anak-anak Zuat nih kawin. Nyanyi gambus dong. Nyanyi boleh nyanyi. Apa tuh Magadir? Gue bawain. Dibawain. Berapa? Sekian. Siap nyanyi. Iya benar. Herde. Lu lihat Bang Judika. Iya enggak? Dari Melayu. Oh iya dia benar-benar. Apaan aja dangdut. Disikat sama dia dangdut juga. Bukan membuat dia jadi lebih sukses dalam segi karya. Artinya memang Bang Judika punya karya tidak seperti Gigi misalkan gitu ya. Tidak seperti Silon Seven gitu ya. Pengaruhnya luar biasa. Tapi secara cuan boleh lebih. Lebih. Kenapa bisa Malah lebih. Iya, karena kan gue bilang tadi, Pak. Semuanya tuh nggak ada yang pasti, men. Iya. Nggak, lu kalau punya lagu meledak gila, udah pasti jadi penyanyi yang paling kaya. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang lagunya meledak banget, kalah Bang Dika. Bagaimana enggak? Semua wedding nih nyanyi. Iya.
ini ya apa suruh nyanyi digini-gini apa namanya? Sawer. Sawer. Iya. Nyawer judi kan nggak mungkin 5.000. Iya. Pasti merah-merah Mungkin semua. 1.000. Enggak mungkin. Iya. Gak mungkin sejuta. Karena gue diceritain sama dia, gue pernah lebih daripada figur. Saweran lebih daripada Sawerannya doang. itu kan bagus nih kan. Asik ya ngundang Judika ya. Lagunya semua jalan, kita request apa aja mau. Suaranya emang bagus, entertainnya asik. Diundang lagi. Iya. Oi. Besoknya ponakan saya suratan. Berlanjut terus ya kan. Iya. Dangdutan kita. Gitu ya. Kan iya. Besok lagi ngabarin lagi sunatan lagi emang kemarin kurang panjang motongnya. Masih ada sisa jadi perlu dipotong lagi. Jadilah penyanyi yang seperti Bang Judika. Multi genre. Multi genre. Rilisan itu mah rilisan. Itu kan album loh. Iya, benar. Tapi kalau klien mengundang jangan kecewakan mereka, men. Betul. Apapun diminta bawain. Mereka adalah uang. Iya. Gimana saya bermadu? Emang lagi kelucuan. Tapi ini perlu didengar. Iya. Perlu didengar. Konkret. Konkret. Mudah-mudahan meledak lah Ibrahim. Malam ini gue suka basa-basi tuh kenapa? Karena kita minum kopi. Minum kopi. Karena kopi. Di depan teras kopi. Emang kopi bikin Berarti berarti gue bisa ngatain gini Bang. Berarti lo bagian bekerjanya adalah mengerjakan semua permintaan pasar. Iya. Ya, dia mau gambusan oke, Itu. dia mau dangdutan oke. Nanti ketika lo udah punya duit lo masuk ke Children of Gaza. Apalagi, lu bukan cuma multi genre. Lu jadi seniman yang multi, men. Lu acting bisa. Iya. Oke. Jadi Paji Romai Rama lah. Bikin lagu, lagunya mana yang nggak meledak. Iya, Benar, semua benar. Dari anak balita sampai orang tua semua tahu. Tahu. Main gitar jago. Jago. Film? Off air bayarannya, Undang dia. film pecah semua zaman itu. Betul. Terkenal, orangnya terkenal banget. Terkenal banget. Begitu, men. Politik masuk. Masuk. Sensasi ada. Iya. Iya. dapat. Bener. Apa aja? Bini cakep. Bini Banyak lagi. Emang cantik. Iya, iya. Kayak gitu. Haji. Bener kan? Iya, bener. Maksud kita harus seperti beliau biar dapat bini cantik. Itu sih poinnya. Nah, sekarang gue tanya sama lo, kalau yang simple deh, yang simple. Biar jadi kayak gitu apa dulu yang mesti disiapin? Minatnya. Minat doang. Maksudnya gimana? Mau Lu maksudnya? jadi seniman, jangan jadi penyenyong. Oke, berarti mesti multitask. Kalau lu jadi seniman, lu jadi punya minat bikin lagu. Iya. Oke. Gitu, nggak cuma jadi biduan gitu, men. Kalau lu jadi biduan doang, apalagi satu genre doang, kita tahu lah. Genre ini roda, Pak. Ntar dangdut mau naik banget. Naik Tiba-tiba musik-musik indie naik gantian. Naik keganti itu tuh. Ya kan? Karena ada masa di mana scene rock naik. Dulu zaman Teknik Astria kan rock, iya. kan gitar gila, ya kan? Mau Sandi segala macam. Iya. Tapi berganti kan, gitu. Makanya kita kalau bisa nyesuaiin itu tuh enak. Gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang kalau kita bisa menguasai itu semua, kita nggak ada waktu turunnya Iya. bisa dibilang. Hidup di zaman Jadi istilahnya apapun di saat- masuk gitu. Iya, di saat kita di rock nih lagi naik, kita naik tuh. Lalu misalkan terganti oleh alternatif misalkan. Iya. Segala macam, ya kita tetap naik, kita Bahkan tetap ketika jalan. scene musik lagi turun, scene musik nih lagi turun, lu bisa main sinetron, main film, Lu main kan Bang? main. Iya bener. Film lagi turun nih, lagi turun. Lu suka bisnis, suka belajar, lu buka bisnis. Bener juga. Jangan jadi orang yang monoton gitu. Tuh. Seniman itu anti monoton. Gue bingung sebenarnya kalau ada orang dia di bidang seni tapi monoton. Monoton. Maksud- Harusnya enggak dong. metal doang udah. Metalnya juga yang itu doang lagi. Iya. Jadi pas itu turun ya udah. Udah ngikut. Ya, paling ntar datang gitu terus gini-gini. Duit. WhatsApp. 50.000 dong. Sore diganti. Bib, tolong Bib 200 dulu. Temen gue yang di hip hop sama juga, Pak. Gini-gini juga ujung-ujungnya. Kenapa harus hip hop? Iya benar. Gimana? Bikin dong lo fit dong kayak Sekoji ya enggak? Fit dong lo sama Ayu Ting Ting kayak. Gue pernah. Oh iya, bener ya. Iya benar. Dibahas kan ya? Nanti kita cari di YouTube. Iya. Pokoknya setiap lu ngomong ada insertnya. Wah, editornya mikir Kreatif lah, anjir kan. kreatif lah. Kreatif. Ya oke lah, berarti gue setuju lah sama minat ya. Minat. Gue sebenarnya masih penasaran apa dong yang konkretnya selain minat. Maksudnya yang mesti lo lakuin. Apakah misalnya lu bangun pagi lo wirid misalnya kayak gitu loh. Misalnya iya. atau ya kalau lu pengen lu kerjain minimal satu hari satu karya misalnya kayak gitu. Itu apa sih yang lu pernah lakukan, Bang? Karena kita ketemu sekarang kan gue jadi ngomong gini nih. Iya. Kalau dia ketemu 50 orang yang ngomong gini, pasti punya motivasi dia. Ngerti maksud gue? Gimana? Banyakin link, Pak. Banyakin temen.
iya. Ya kalau temannya cuma sekomplek itu doang atau sekomunitas circle itu doang, ya muter aja di situ gitu loh. Karena orang itu kan referensinya segitu-gitu aja gitu. Lu harus banyak teman, banyak referensi ya kan. Gitu. Nanti ada 70 100 teman seprofesi yang ngomong soal minat, bahkan di luar profesi, jangan satu profesi gitu loh. Mereka bicara soal ini, lo jadi ngerti, oh itu tuh bisa gini ya, oh gini tuh bisa kayak gitu ya, gini. Akhirnya ketemu link juga. Tapi nggak mau bergerak, nggak punya minat, nggak bisa juga. Iya. Maksud gua gitu loh. Oh mungkin ini jawaban juga di pertanyaan lu juga. Apa? Dia memang bertanya itu kan karena memang apa yang kita alami sekarang. Kita kurang banyak link. Iya, Kita teman-teman ini iya. bertahun-tahun merugi kita berarti. Lagi lo juga sih setiap ngomongin link gacor gitu kan, link di chat. Iya, main HTTP. Aduh, pakai proxy mulu. Iya, gacor main. Pian. Nggak ngerti kayaknya. Oke. Terakhir, segmen terakhir nih. Gue mau nanya, orang udah cukup sebenarnya lu semi motivator jadi ya sebenarnya Iya. Tapi lebih realistis. Sekarang gue tanya deh, lu ceritain dong, waktu lu jatuhnya kayak gimana bang? Pandemi men. Gimana jatuhnya apa? Atau jangan-jangan lu punya privilege, jatuh gue tapi masih bisa rebahan, duit masuk misalnya kayak gitu. Rebahan bisa, duit masuk enggak sih. Malah Rebahan doang. Malah rebahan mulu. Jadi waktu pas pandemi itu, ini gua rasa semua musisi sepakat ya. Waktu pas gua rebahan itu semua job yang udah di DP maupun yang belum di DP semuanya cancel. Cancel. Itu awal hancuran kami. Gua total sepanjang pandemi total ya 19 titik cancel. Dan itu udah semuanya. Jadi cancel semua 19 Habis titik semua. total. Habis. Iya. Alhamdulillahnya jadi bisa acting. Akhirnya acting tuh di Yang per pandemi. tahun 2020 gue stripping. Serius? Sinetron Sinetron. 40 episode. Apa bu? Jagoan bola MNC TV. MNC. Ada di postingan gue tadi. Balik ke Fremantle. Iya. Ya bukan MNC. MNC TV. MNC TV. Betul. Bola Terus juga ya. sempet layar lebar juga gitu-gitu lah. Makanya terus gue link tadi. ya kan? Oh iya benar. Di undang-undang beginian. Oke. Kan nggak harus ketemu orang banyak. Iya. Iya kan? Betul. Terus apa lagi ya? Yang penting dapur ngebul lah offline ya. Maksud gue begitu gitu loh. Karena kalau maunya monoton terus nggak ngebul men pasti gitu kan. Nah terus bikin lagu ya kan bisa di rumah, recording bisa di rumah. Punya karya juga akhirnya. Gitu. Terdampak sangat terdampak. Temen Semua gue yang kena. usaha restoran tutup. Iya. Semua Semua kena. kemarin itu ya kan Semua semua kena. kok. Makanya harus bisa ngelakuin sesuatu terlepas dari lo nyaman nggak nyaman. At least lo ngerti dulu. Maksud gue gitu. Gue pengen bikin bengkel, gue ngertinya otomotif gitu. Tapi gue nggak ngerti bisnisnya. Tar dulu, lu punya minat nggak? Punya, suka otomotif, suka. Tinggal cari orang yang pengalaman. Sharing deh. Ngomongin Kita bisnis sharing. ya? Ketemu 10 orang aja kayak begitu. Buka lo pasti. Iya, bener, Gitu bener. kan. Modal ada nggak? Patungan ya. Ya ada pas-pasan segini ya, lu bisa bikin maksud gue gitu loh. Nah, lu tipikal yang mana bang? Lu orang yang punya privilege apa enggak? Enggak men. Serius? Maksud gue, keluarga gue tajir misalnya kayak Enggak. gitu. Gua nanggung nyokap, bokap, bini, anak, adik, diri gua. Semuanya. Iya. Justru. Apa yang ngebikin Jadi lu? gua memprivilegekan. Mereka privilege lo Jadi bilang. gua gue drop. Iya, ada. Dadah. Banyak banget tuh orang. Kalau mau dibalik itu bisa jadi privilege. Iya. Karena gue punya tanggungan, akhirnya gue jadi kuat. Bener. Menjadi kuat nggak Bener, gampang. bener. Nggak gampang loh, punya minat. Oke, tapi menarik bang, menarik ya. Jadi kalau gua masih coba mau ngulik, lu punya privilege nggak sih gitu. Itu yang biasanya kita tanya. Satu kali, tapi privilege sih enggak juga ya, enggak free soalnya. Ya, paling orang kenal gitu. Tapi itu kan juga bukan privilege gitu. Itu kan emang gue usahain juga gitu ya. Sebenarnya sih kalau punya privilege ya alhamdulillah gitu kan akan mempermudah jalan lo. Pasti enggak juga. Cuma akan mempermudah jalan lo gitu. Iya, tergantung anaknya juga, orangnya juga maksudnya. Dan gue nggak punya itu. Oke. Yang gue punya adalah teman yang banyak, waktu yang banyak, minat yang banyak, Mau yang banyak. Mau yang banyak. sama persistence men, tahan banting. Tahan banting. Gue udah dibanting sono sini jujur aja men. Wah sono sini gue dibanting luar biasa gitu. Sampai punya modal seadanya gue bikin kedai itu. Iya. Gitu. Tapi kita mesti main sih, ngopi lagi. Iya, kita mesti Ngopi main lagi, di sana. mesti main di kita sana. ngopi lagi. Tadi kita bilang Kita- gue temennya Bang Huson. Iya, bener. Tetep nggak bayar. Temen bangsat gitu. Biar gak bayar doang. Ya, ini kita udah di penghujung nih, Bre ya. Seperti podcast pada umumnya. Biasanya kan kalau di terakhir nanya,
Bang Hussein ke depan mau ngapain? Abisnya gitu sih Bu yang lakuin ngikutin market. Kan habis dibahas. Iya kan? Sebenernya gue pengen nanya dari tadi karena pas gue posting lo Bang, terus temen gue ada yang bilang, anjir, kok ada Chicken of Gaza datang di kopi lo, keren banget. Gue jujur nggak tahu Bang, gue nggak ngikutin musik lo gitu. Apa ceritanya Bang tentang Chicken of Gaza ini? Chicken of Gaza itu, aduh prima takut. Itu band yang gue bikin. Keprihan berarti ini. Iya kan? Emang iya. Itu band yang gue bikin sendiri 2010 Januari waktu itu. Band satu-satunya yang gue foundernya. Oke. Ya, memang gue foundernya. Terus iya sih begitu. Misinya apa? Kenapa lu bawa Gaza? Memang Chicken of Gaza. gue jadi simpatisan Palestina dari 2008. Oke, berarti emang Gua misinya pribadi. ke sana. Iya, gue sering bikin acara amal buat Palestina. Gue kenal sama dubes kita, dubes Palestina Yang di sini. besar. Oh. Gue pribadi kenal sama beliau, terus sering ketemu beliau dan bahkan ketika gue bikin acara amal di Bulungan itu beliau datang tanpa pengawalan sendirian, diserah terima sama ada di Instagram gue. Jadi memang gue biasa pakai jasa yayasan ini itu segala macam. Gue pernah bikin charity di banyak tempat lah gitu ya. Salah satu yang paling rajin sih Gaza karena konfliknya kan emang nggak beres-beres. Iya, nggak beres-beres dan sangat kelar-kelar. berkelanjutan terus. Terus lagi rame Suriah, ya kan? Iya. Bikin lagu buat Suriah. Gue ada program namanya Metalhead Respect. Metalhead Iya, jadi gue kolekin semua metalhead satu orang 50.000. Itu ada sekitar 5.000 6.000 orang kita kumpulin. Gue beli ambulan di Suriah. Keren banget. Udah sering kayak gitu. Ini kalau mau ngelihat activity lo di sini di mana? Di Instagram atau lo punya platform Kalau sendiri? udah hampir 3 tahun kan nggak bisa karena pandemi kan. Enggak, gue di Instagram gue. Di Instagram sendiri. Kayak gitu. Terus sempat bikin buat Rohingya Myanmar. Oke. Nah, ketika di luar Masih rame apa sekarang? di luar lagi nggak terlalu panas apa-apa, kita ada bencana tuh Bantul waktu itu. Ini juga di daerah Kemang gitu, konser-konser charity kayak gitu. Jadi memang kenapa Gaza? Gua waktu itu 2009 akhir, gua tuh ceritanya nonton berita di TV swasta tentang ribut-ributnya di Gaza. Yerusalem ya kan. Sedih gitu Pak, ya kan ngeliat anak kecil nggak tahu apa-apaan, bom ditembak ya kan, perempuan ditembak, dibom segala macem gitu dan korbannya mostly anak kecil. Betul. Itu karena korbannya paling banyak anak kecil, gue marah nih. Karena gue paling gak kuatan kalau urusannya anak kecil gitu. Akhirnya jadi ceritanya nih kan kalau band metal nih harus sangat apa ya? Gimana nih Sastrawi gerakannya? banget gitu. Banyak makna ya. Kenapa Children of Gaza? Gue nih mau mewakili anak-anak Gaza tuh. Oke. Kalau mereka tuh bisa dihidupkan kembali, mereka mau ngomong apa? Berarti lagunya bakalan isinya kayak gitu. Emang gitu. Gua ada kejadian tuh yang ada orang-orang kita juga di kapal Mafi Marmara tuh. Dari Turki, dari Marmara mau ke Tel Aviv waktu itu, terus di stop sama antara Israel, terus ada yang meninggal berapa orang, padahal itu mau bikin rumah sakit kan. Kalau pernah ingat di TV One apa waktu itu Mafi Marmara, nama kapalnya Mafi Marmara. Nah pulang dari sana kebetulan ada temen lah ya gitu, udah kayak kakak gue sendiri, itu Uni Fitri namanya. Uni Fitri, tanpa sepengetahuan Bang Hussein kita hadirkan Uni Fitri. Selamat datang Uni Fitri di sini. Dari biru. Tolong di bawah rendang. Tolong di bawah rendangnya. Boy, lagi serius. Oke, siap. Lu mulai. Saya jawab. Gimik nih. Jadi si Uni ini abangnya, adiknya semua teman-teman gue. Oke. Gitu. Diceritain kan tuh kakak gue lagi di sana gitu-gitu. Nah, karena gue memang juga punya ketertarikan, punya perhatian sama Palestina. Ketika beliau pulang gue ajak ngobrol bro, langsung beliau di penjara 1 minggu di Israel. Ngalamin langsung gitu. Beliau evakuasi semua mayat anak kecil yang ada di Gaza dengan tangannya bro. Ada video fotonya gitu. Dan beliau udah 16 kali ke Gaza. Gitu. Makanya wah gue mesti cerita banyak nih ya kan. Gue temuin ke rumahnya, terus ngobrol banyak di situ. Akhirnya gue bikin lah salah satu lagu Children of Gaza, judulnya Mafi Marmara. Based on kisah itu. Ini semuanya real. Cuma ada satu lagu Children of Gaza yang fiksi.
cuma satu, semuanya Semuanya, based on Berdasarkan fact, cerita tadi itu. cerita nyata semua gua bikin lagu gitu. Ntar izin gua insert ya di video ya. Mantep juga main ceritanya. Seorang Habib Hussein. Bang Hussein. Thank you Bang. Thank you Bang. Udah Sama-sama, cerita sama-sama. banyak, gue yakin masih panjang banget cerita kita ya kalau diterusin. Gue yakin masih ada kesempatan lah kita ketemu. Ya, Nanti kita podcast di ngopi lagi. Ayo, Bisa. Ngopi lagi di sana. Silahkan, siap, Di gua sana. tunggu. Kita ngomong-ngomong jujur lagi. Lagi demen jujur gua. Bang, thank you, sehat-sehat. Thank you Terima kasih banyak Thank you, Bang makasih. Hussein. Semua kegiatannya, Kakak-kakak thank kelas. you. Iya. Saya jangan di ospek ya. Udah lewat. Tapi emang beda berapa tahun, Bre? Masih angkatannya. Emang kita udah Jauh kita lulus. 37 bedanya. Iya. Kita lulus. Kita lulus. Iya. Baru Bang Hussein masuk. Baru masuk. Oke. Tapi kita masih satu alma mater, satu Iya. kebanggaan, satu keyakinan. Satu tanah BPSK air. kemarin. BPSK, Iya. BPSK. Yang BPSK jadi ya, Bu ya? Jadi. Oh, jadi. Gua kurang jadi gimana? Thank you Besi sekarang. Thank you, Buat Bro. semua juga yang udah hadir di depan teras kopi, terima kasih banget. Thank you banget. Sudah Thank you selalu banget ini semua. masih stay on juga. Kita bersyukur banget ya. Alhamdulillah targetnya jam 12 kita tutup. Tapi ternyata tadi jam 10:30-11 udah close order. Udah Bro. close semua. Wah, ini berkat kalian semua. Makasih Thank you, banget. thank you banget, thank you banget. Thank you semua yang udah Thank you datang. banget. Udah ngeramein, udah pesen. Jangan lupa posting. Ada Iya. terakhir jangan lupa bayar ya. Nanti ketemu lagi sama podcast sekarang. Rizky Dianda. Erika Priadi. Dan Hendian. Thank you Bang Hussein. Thank you Bang Hussein.